pandangan Islam atau pandangan ajaran Islam tentang ilmu sosial. Jadi sejak kelahiran Islam pada 1443 tahun yang lalu, kalau dihitung dari Hijriah, karena Hijriah itu terhitung pada masa pindah dari Mekah ke Madinah, hijrah. Nah, 1443 tahun yang lalu Islam tampil sebagai agama yang memberikan perhatian pada keseimbangan hidup antara dunia dan akhirat. Nah, sebagai filter penting bahwa kalau ukuran hidup di dunia saja menggunakannya rasio, tapi Islam itu memiliki peran visi misi yang mengenai dunia dan akhirat, antara hubungan manusia dengan Tuhan, antara hubungan manusia dengan manusia, dan antara urusan ibadah dengan urusan muamalat. Kalau kita ukur, adik-adik, syariat Islam itu bahwa urusan dunia itu lebih banyak daripada urusan akhirat. Urusan muamalah itu lebih banyak daripada urusan ritual-ritual ibadah. Nah, kalau kita sholat sehari semalam 5 waktu, kalau sholat masih cara kita kebanyakan, sholat itu paling banter ritual sholat 10 menit. Kalau 5 waktu berarti 50 menit. Nah, ini kita ambil sampel dari kebanyakan. Kalau para ahli ibadah tentu akan lebih ya. Tapi tetap saja bahwa urusan dunia itu lebih banyak daripada ritual-ritual keagamaan. Jadi di sini penting bahwa muamalah, kepedulian muamalah urusan-urusan sosial ini menjadi suatu bagian penting dalam kacamata syariat Islam. Di sini bahwa selanjutnya jika kita adakan perbandingan antara perhatian Islam terhadap urusan ibadah dengan urusan muamalah, ternyata Islam menekankan urusan muamalat itu lebih besar daripada urusan ritual ibadah. Dalam artinya yang khusus, Islam lebih banyak memperhatikan aspek kehidupan sosial daripada aspek ritual. Nah ini, tetapi adik-adik, jangan lupa bahwa kalau kita pilah mengenai ritual, Islam itu kalau kita kebanyakan misalnya hanya 50 menit. Nah urusan muamalat itu banyak ya. Kalau dikurangin tidur 8 jam, kemudian ibadah 1 jam, itu baru 9 jam. Kalau sehari semalam 24 jam, berarti ada 15 jam urusan muamalat. Yang kita harus garis bawahi adik-adik, bahwa dalam Islam, konsep Islam, segala urusan, baik urusan ritual maupun urusan muamalat, itu memiliki value atau nilai ibadah. Jadi memiliki nilai. Jadi kalaupun kita meniatkan bekerja karena Allah, itu menjadi ibadah. Padahal itu urusan muamalat. Jadi menjadi ibadah.
Kita berdagang karena Allah menjadi ibadah. Menjadi satu nilai ibadah. Jadi 24 jam yang kita miliki itu memiliki nilai ibadah. Tidur pun barangkali saya berkeyakinan bahwa tidur pun menjadi satu ibadah. Makan ibadah. Nikah ibadah. Nah, itu seluruh aktivitas manusia itu memiliki nilai ibadah. Jadi bagian daripada muamalat itu adalah bagian ritual ibadah. Kalau ibadah mahdo yang digariskan waktu, ditentukan waktu, itu adalah memang sudah ditentukan. Tata caranya, waktunya. Tetapi urusan muamalat itu tidak ditentukan. Zakat itu wajib. Zakat itu wajib. Nah, apakah kita sebatas zakat dalam Islam untuk keseimbangan dunia sosial? Ada diat misalnya, denda dalam kesalahan melaksanakan ritual ibadah haji. Diat misalnya denda. Denda itu untuk siapa? Untuk sosial, kemasyarakatan. Misalnya kalau zakat wajib, ada sedekah. Sedekah itu untuk siapa? Untuk sosial. Infak untuk sosial. Wakaf untuk sosial. Hibah misalnya untuk sosial. Nah, terkait ini dalam masalah ekonomi. Yang terkait besar urusannya dalam masalah sosial. Nah, ini berarti konsep Islam itu 24 jam kita adalah beraktivitas dalam aktivitas ibadah. Nah, ini sangat memiliki bonus banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita semua aktivitas kita niatkan karena Allah. Ya. Kalau semua aktivitas kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi memiliki nilai-nilai ibadah. Berarti konsep Islam dalam masyarakat perannya luar biasa. Ya, bukan hanya masalah ritual yang sudah ditentukan, ibadah mahdoh yang sudah ditentukan, tetapi ada yang memiliki nilai-nilai ibadah tetapi ketentuannya tidak diatur, kecuali misalnya tadi zakat. Zakat diatur. Kalau ibadah misalnya sedekah itu boleh kepada siapapun. Tujuannya adalah untuk keseimbangan ekonomi, ya. Keseimbangan ekonomi. Jadi kalaupun semakin banyak orang kaya, itu semakin baik untuk mengangkat perekonomian masyarakat yang tidak mampu. Itu menjadi satu keseimbangan dalam ekonomi. Jadi kalau liberal itu yang kaya semakin kaya gitu kan. Karena mereka tidak ada landasan-landasan berpikirnya tentang syariat, ya. Barangkali di kalangan mereka juga banyak dermawan. Tetapi dalam konsep Islam sudah jelas bahwa untuk keseimbangan di dalam masyarakat itu peran daripada agama, kepedulian di dalam agama itu sangat luar biasa. Apalagi misalnya dalam kepedulian imbas dari kepedulian sains dan teknologi. Kalau basic Islamnya bagus tentu memiliki filter.
HP, handphone pasti tidak disalahgunakan untuk hal-hal yang negatif. Jadi memiliki filter. Karena kerusakan moral, perilaku sosial yang tidak baik itu juga dampak dari informasi. Dampak daripada kejadian-kejadian dalam masyarakat. Nah, ini menjadi satu sisi lain bahwa konsep Islam memiliki peran penting dalam keseimbangan baik dalam ekonomi maupun dalam kehidupan sosial. Dalam hal demikian kita ini nampak sudah mendesak untuk memiliki ilmu pengetahuan sosial yang mampu, ya, yang mampu membebaskan manusia dari berbagai problema tersebut. Ilmu pengetahuan sosial yang dimaksud adalah ilmu pengetahuan yang digali dari nilai-nilai agama. Ya, dari nilai-nilai agama. Di sini Kunto Wijaya mengatakan bahwa menyebut sebagai ilmu sosial propetik. Ilmu pengetahuan sosial yang protektif. Di mana di sini keterkaitan agama dengan masalah kemanusiaan sebagaimana terjadi menjadi bagian penting jika dikaitkan dengan situasi kemanusiaan di zaman modern ini. Kita mengetahui bahwa dewasa ini manusia menghadapi berbagai macam persoalan yang benar-benar membutuhkan pemecahan. Persoalan banyak, timbul persoalan dari arus globalisasi, dari kemajuan sains dan teknologi, dari kemudahan informasi ini menjadi satu problem baru dalam masyarakat dunia. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala.